kok lucu sih. Pas Kang Indra habis chat gue gitu lah bahas-bahas ini. Nggak lama tuh ini syarat buat Coach Koko. Koko Heru nih ngechat gue juga tentang ini. Apa pendapat lu tentang timnas U18 ini gitu? Jadi gue jawab, gue nggak lihat semuanya nih coach, tapi gue salah satu yang gue garis bawahi ya itu tadi tetap turnover kecil banget, ini cukup bagus gitu. Oke, terus gue tanya balik, apa pendapat lu gitu? Bahwa kita ini masih kurang memahami tentang prinsip bermain, principles. Yes. Gue langsung kayak, anjir ini bener juga gue bilang gitu. Nah, Dan yang lu bilang lagi, mereka bisa drive segala macam. Sekarang basket itu, kalau lu cuma ngolah bola di luar, tidak ancaman ke dalam. Nggak ada rasanya. Gimana defense-nya mau ngebuka, gimana defense-nya mau bisa pecah, hancur, kolaps ya. buat lu drive attack atau lu open shot di luar gitu loh. Halo. Lama juga nih nggak ketemu di Main Basket Podcast. kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Libur boy. Libur liga. Masa tenang apa namanya? Pemilu. Pemilu pilkada. Sama 17-an IKN kemarin kan pada IKN kan? Kan dia. Di mana kan di Waru? Rewin, real estate. Ketemu lagi di Main Basket Podcast. Gue Idan. Dimas. Adrian. Ya. Banyak banget peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Yang pertama kami di sini pengen mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Ketua Umum PP Perbasi Bapak Dani Kosasih. Ya insya Allah kita semua nanti meneruskan apa yang beliau sudah kerjakan lah buat basket Indonesia. Oke, guys, kemarin tuh beberapa waktu yang lalu tuh ada satu momen sebenarnya nggak banyak yang ngikutin tapi ya lumayan banyak sih orang-orang basket yang suka. FIBA U18 di Asia Cup U18 di Jordania. Sebenarnya pas kita syuting nih baru akan final nanti malam lah. Finalnya tuh Australia lawan Selandia Baru. Dah, deket aja dah. Apa? Deket aja dah. Deket boy, di belakang kita boy. Kalau kata orang-orang ini hashtagnya bukan Asia. Aja keras. Tapi memang benar mereka tuh bener, boy. terakhir Tapi baru kan selalu diikutin kan? Enggak, baru. mereka tuh baru masuk Asia tuh tahun 5 tahun yang lalu kayaknya. 2017 atau 18. Ya, baru masuk. Sebelumnya mereka Oceania. Oceania itu Australia, Selandia Baru sama kepulauan-kepulauan di Pasifik tuh mereka tuh Maui apa segala. Pasifik pulau aja. Wah, Pasifik. Kenjeran dia lah. Pulauan Kenjeran. Pulau Gading. Nah, kita ikutan dan tergabung di grup D. Itu bareng sama Selandia Baru yang masuk final lawan Australia. Terus kita juga bareng Yordania tuan rumah yang masuk semifinal. Terus kemudian bareng Filipina. Nah kita lawan tiga-tiganya nih. Melawan tiga-tiganya ini kita kalah. Lawan Filipina kita kalah 7-5-4-8. Kemudian di game kedua lawan Selandia Baru kita kalah 8-9-4-3. Lalu kemudian di game melawan Jordania kita kalah 8-2-5-9. Lawan Jordania nih di atas kertas di antara game-game yang grup yang lain paling jago nih si Jordania. Bahkan Jordania ini adalah di akhir klasemen itu dia New Zealand peringkat 2 ding. Iya ding. Tapi dia lolos semifinal, Iya. Kalah sama siapa dia? Semifinal. Semifinal kalah sama Cina kan. Australia atau Selandia Baru lah. Selandia Baru ya. Iya. Jadi salah satunya juga karena mereka tuan Karena rumah juga. Australia. Apa? Mereka tuan rumah. Iya, Tuan rumah Jordania. Tuan rumah. Semangatnya berapi-api. Iyalah pasti. Iya. Nah, kita akan bahas performa timnas Indonesia. Karena begini teman-teman. Mereka yang berangkat ke Jordania itu notabene kurang lebih itu udah paling jago tuh di Indonesia tuh. Iya. Udah paling jago tuh. Jadi sudah kasarnya kalau ada yang komentar nih di kolom komentar kita tuh, wah ayo dong cari ke Papua, cari dong ke Kalimantan gitu. Dalam berbagai macam proses yang sudah dilakukan gue rasa. Entah itu lewat DBL, entah lewat seleksi nasional, entah lewat Porda dan lain-lain itu sudah dilakukan. Tapi akhirnya terkumpul ya itu yang terbaik gitu. Dan kita main di FIBA Asia kalah 3 kali gitu. Dimas juga mungkin tahu beberapa pemainnya Mas ya. Gimana lu? Adrian gimana Adrian?
timnas kita di Jordania kemarin? Kalau waktu nonton sih, gue nggak nonton, nggak ada yang full gue tonton. Awal ada yang di tengah ada, tapi mostly yang gue tonton di awal tuh ada persaingan sebenarnya awal. Lawan Filipina ada, lawan New Zealand ada, lawan Jordan bahkan kita leading nggak salah. Jordan sampai quarter 2 kita leading. Iya. Jadi sebenarnya masih itu apa ya, kita ngomong ini kendala yang sebenarnya dulu sering kita lihat nih di timnas kita. Even kalau kita ngomong kelompok beregu nggak cuma di basket aja. Kayak kita ngomong olahraga paling populer ya bola. Itu kejadian juga tuh kayak gitu tuh. Babak pertama oke, babak kedua hilang. Menit sampai 60 hilang. Kalau kita kemarin quarter 1-2 ada yang satu masih ngelawan, 2 hilang ada. Tapi ada yang ya lawan Jordan quarter 2 masih ngelawan, quarter 3 hilang gitu. Dari situ sih sebenarnya banyak sebenarnya yang harus bisa dianalisa, di breakdown gitu ya, permasalahannya di mana. Most likely sebenarnya kalau gue suka sih sebenarnya, gue beberapa kali ngobrol sama anak-anak ini karena beberapa kali ketemu juga ya di DBL gitu. Ya. Gue tanya sejauh apa sih gitu. Kalau ngomong skill sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih mas menurut kita gitu. Menurut mereka pemain ini. Tapi kalau kita ngomong physical dan endurance-nya, nah itu yang kerasa dibilang gitu. Sama gimana mereka take decision-nya. Itu kata beberapa pemain tuh yang kentara banget tuh di situ. Karena kalau skill di usia segini menurut mereka sih kayaknya masih sama-sama aja kan, range ya 18 nih, maksimalnya di 18 gitu kan. Beberapa ada yang mungkin bahkan 15 gitu kan. Tapi ya kurang lebih sama gitu. Dan kemarin pun secara gue lihat di quarter 1-2 karena basically kayak gini nih kita buta ya musuhnya, kecuali Indonesia sama Filipina karena ketemu di Seaba duluan. Lainnya itu buta nih, kita nggak tahu dia main, jelas udah belum ada yang profesional harusnya. Jadi meraba-rabanya tuh sama-sama bingung di quarter 1, quarter 2. Tapi setelah itu menurut gua faktor terbesarnya jelas di physical dan endurance menurut gua. Dan akhirnya itu yang bikin kita akhirnya nggak bisa compete sih menurut gua di physical dan endurance, karena beberapa pemain kita harus akui beberapa pemain kita masih jauh lah dari kata kita ngomong apa ya, badannya kayak apa, masih banyak yang untuk anak Indonesia itu wajar dan bahkan mungkin beberapa di antara udah cukup bagus gitu ya. Tapi kalau kita compete ke internationally masih jauh sekali gitu. Jauh banget ya. Tapi ada catatan yang paling gua soroti sebenarnya buat Indonesia ini, dan ini adalah salah satu mungkin bisa jadi hal yang menyenangkan. Turnover-nya nggak luar biasa. Itu tuh yang gua, jadi dari awal tuh dari lawan Filipina itu kita shotnya sama jumlah shotnya. Sama atau cuma selisih berapa gitu. Itu sesuatu yang sudah nunjukin sebenarnya kita bagus. Berarti kita nggak, bahkan kita menang offensive rebound sama Filipina. Menang offensive rebound. Kita menang offensive rebound, telak kalau nggak salah menangnya. Bentar. Kita cek dulu. Boxer. Offensive rebound Filipina itu 9. Offensive rebound kita 23. Oke. Tapi kita cuma 1/14 3 point. Filipina 13/29, ada 29 time 3 point kan. Tapi itu tuh pertanda bagus. Average Indonesia tuh cuma 15, something turnover per game. 15,7. Ya, itu angka yang luar biasa banget untuk Indonesia. Iya. Saat kita ngomong nggak ada pemain naturalisasi atau apa ya. Ya. Cuma anak-anak lokal doang. Itu udah angka yang cukup bagus karena biasanya kita akan 20 something, 22, 28 gitu. Even kita ya gue nggak bisa bohong ya, kemarin gue juga sempat sebel banget sebenarnya. Udah nggak sedih tapi sebel waktu PON game pertama, hari pertama, dua tim tuh totalnya 52 turnover. 28 sama 24. Field goal-nya 53 yang masuk totalnya. Jadi 53 field goal masuk sama 52 turnover. Jadi hampir setiap field goal masuk turnover. Abis layup masuk turnover. Kayak gitu. Jadi lah itu di level PON yang satu mungkin bisa dibilang umurnya satu tingkat di atas mereka. Dan ini yang di bawahnya bisa lebih bagus gitu. Jadi menurut gua wah ini sebenarnya bisa nih, tinggal ini cukup bagus, pertandingan cukup bagus, tinggal kita harus belajar lagi apa yang bisa diperbaikin dari mereka ini. Sebagai bandingan memang turnover kita tuh di angka 15,7 turnover per game. Lebih baik daripada Jordania. Jordania itu 19,3 turnover per game. Meskipun emang gamenya lebih banyak ya. Ya, tapi memang di field goal sih kita kayaknya nggak bagus ya. Field goal kita rata-rata cuma 28%. Lawan Jordania. 28. Nah, in total. In total. Jadi
Field goals kita kalau nembak cuma 28%. 3 point kita itu cuma di angka nggak nyampe 16%, 15% doang gitu. Dan kalau kita ngomong perbandingan nih yang paling kecil so far di semua turnamen ini Filipina dengan 12,3 turnover per game. Maksudnya ya kita ngomong paling kecil ya. Ya jaraknya nggak yang luar biasa jauh sama kita gitu loh. Jadi ini jujur sebenarnya gue nggak bisa bohong, terkejut gue. Kayak wah kok bisa dikit banget turnovernya gitu. Anak-anak ini. Iya, karena udah langganan banget lah kita tahu lah. Maksudnya kita ngomong begitu kelompok umur, begitu main di levelnya internasional. Kalau di Seaba mungkin kita masih bisa lah ada berkembang ya. Tinggal Filipina aja yang emang jaraknya luar biasa jauh. Tapi saat internasional biasanya kita akan beberapa orang tuh menggambarkan dengan bagus. Gue nggak pernah lihat tim yang bermain sepanik Indonesia. Itu ada tuh yang pernah ngomong kayak gitu. Nah ini menarik nih. Ya oke. Tim yang sepanik Indonesia. Utamanya kalau di full court. Kalau di press full court ya. Dan jumlah ini jumlah yang luar biasa sekali lagi. Jadi, ini bagus. Dan cuma satu game yang di atas 20. Jadi cuma satu game yang 20 ke atas, yang duanya itu di bawah itu. Iya turnovernya. Jadi ini sekali lagi harusnya kudos untuk anak-anaknya. Tapi ini juga jadi catatan yang harus kita kembangin lagi nih mau kemana. Ini udah sininya udah oke. Tapi kita ngembangin yang lainnya gimana? Karena jelas ketinggalan jauh banget, terpoin cuma 16% gitu. Kenapa ya gue menginisiasi kita ngobrol U18 sama kayak Adrian, dia kaget gitu loh, kok bagus ya. Gue juga merasakan yang sama sebenarnya. Pas nonton tuh anjir gini. Terus dalam satu dua play gitu, kok bagus ya. Iya. Beberapa play itu anjir kok bisa ya gitu. Nah lucunya ya tadi Adrian bilang panik gitu. Gue merasa ketika dia panik dia bagus. Yang kadang-kadang gue lihat pas dia lagi kondisi panik khususnya offense ya. Kalau Adrian bilang kan panik ketika di full court defense gitu, kena full defense. Tapi pas dia offense, ketika dia panik, gue merasa lu harusnya mainnya kayak gitu. Harusnya panik terus malah. Iya, ketika dia panik mas, gue merasa bagus. Merasa mereka mainnya bagus. Gini, makanya gue paling suka tuh waktu lawan game kedua tuh lawan apa ya? Selandia Baru ya? Selandia Baru. Iya, Selandia Baru. 6 poin pertama tuh, gue anjir 6 poin pertama kok keren banget ya. Satu tuh dia transisi fast break. Pokoknya asisnya tuh siapa namanya Justin Patrick. Yang poin gue lupa siapa. Jadi fast break kayak NBA boy. Dia lari set, terus ada ini yang jaga si Justin tuh ada 2-3 pemain. Terus dia lari potong sini, terus dia lewatin nih di passing sama si Justin Patrick, dilewatin gitu, di lob gitu boy. Lob itu ngepas, langsung layup gampang gitu. Curah, anjir keren gitu. Play kedua si asis itu tapi yang dia main di post si Halmaherano. Iya. Terus dia main bawah gitu, enak banget gerakannya gitu. Dilewatin gitu senternya lawan terus dia corak masuk anjir jagoan gitu. Nah, ketiga si Richie. Iya, one on one ya. One on one terus dari jauh kan itu, dari wing kan? Yeah. Dari wing dia masuk terus layup sendiri. Dia langsung anjing wani gitu. Iya. Terus langsung time out kan si lawannya kan. Ini 6-4 terus nah, habis itu mati enggak skor lagi habis itu. Habis itu 2-2-6. Kuarter 1. Iya, habis itu enggak skor lagi dia. Yuk mati gitu. Nah, di situ gue lihat anjir. Berarti itu panik. Nah, di awal mungkin masih fresh. Nah, terus kemudian gue lihat begini. Mulai ketinggalan. Gue tuh suka melihat pemain kita tuh begini. Kadang-kadang ini penyakit bahkan bisa sampai ke profesional gue lihat ya. Bagaimana pemain-pemain kita itu kadang-kadang gue merasa mereka lebih memikirkan ketika offense khususnya. Kita main apa ya sekarang ya? Instead of cetak poin. Betul. Jadi mereka nih kalau bawa bola nih mas, kayak bingung gitu. Gue main apa ya? Jadi kayak akhirnya bola tuh, nah ini di sini gitu, tok, nggak kemana-mana. Sementara defense lawan bagus banget gitu. Nah beberapa kali juga gue nangkap kenapa dia panik. Ada beberapa play itu, biasa udah ketinggalan jauh. Mereka udahlah nggak peduli, gue main terserah gue gitu. Nge-tag mereka. Si siapa namanya? Si Patrick gitu main terobos gitu. Ya itu orang berapa kali lu bisa terobos menurut gue gitu. Lu one on one tuh, lu godek sekali sini terus lu masuk tuh lewat terus gitu. Terus dia bisa lay up. Nah memang ada beberapa play, mungkin tadi lu bilang fisik gitu. Iya. Pas dia udah di bawah ring, defense-nya bagus, finishing-nya jelek. Finishing-nya tuh udah kayak tidak terkendali aja, asal lempar, tidak ada finishing yang walaupun benturan tapi masih tetap rapi gitu tuh sulit sekali gitu. Ini buat catatan ya,
Kita poin tertingginya itu 10 poin per game secara tim itu Justin Patrick Alex. Efisiensinya terbaik Halmaherano ini juga rebound-nya paling tinggi. Assist si Justin Patrick Alex. Menurut lu gimana, Mas? PR tantangan kalau pemain semuda itu? Ini yang gua denger aja ya. Kayaknya tuh setiap negara yang punya timnasnya, nasional timnya, timnas mudanya. Iya, punya kayak memang konsistensi orangnya itu, dan latihannya, maksudnya itu pemusatan latihan itu rutin gitu. Ada yang begitu? Yang gua dengar beberapa negara. Filipina kurang lebih kayak begitu. Iya, yang kita program gilas kan, itu ya. Kalau kata Adrian udah seperti ini, harusnya kan ada kabar baik gitu loh di timnas U18 ini. Ya, kalau gue sih harapannya masih bisa kelanjutkan dengan orang yang sama. Mungkin ada beberapa tambahan, tapi kayak lu punya persiapan gitu loh. Punya camp yang memang anak ini jangan kemana-mana gitu loh. Dengan orang yang sama dilatih terus gitu loh. Kan gue nggak tahu juga ya mereka nih udah kumpul berapa lama. Dari Seaba berarti. Iya, baru dari Seaba ya, gitu. relatif baru atau lama. Lama tuh menurut baru lo? Sebentar. Sebelum itu mulai berarti yang dia ngalahin Filipina kan? Seaba tuh sebelum debut All-Star ke Amerika. Yang dia ngalahin Itu Filipina kan berarti Juli kan. Juli Belum akhir. setahun intinya. Belum. Oh 6 belum, bulan. iya. Tapi mereka bareng terus hampir Juli, bulan. Agustus, kalau tiga bulan. Nah, ya nggak tahu ya, mungkin ada program buat nasional tim yang muda gini loh yang selalu. Oh iya benar juga ya. Dari Asian School Game itu Iya, hampir Asian sama. School, iya. Tapi squadnya nggak full. Ya beda-beda dikit plek-plekan, lah ya. bersama. Cuma ada beberapa orang yang ikut terus sampai sini. Iya betul. Ya, yes, kembali lagi penyokong dana ya, kembali lagi buat ini kan. Karena ini sayang kalau dengar berita yang kita dengar ini turnover segini, lu bilang mainnya seperti ini, dan gue juga tahu pelatihnya siapa gitu Ya, loh. siapa coba? Pelatih teman kita. Dan harapan gue harusnya sih yang anak-anak ini ya selalu ada ngumpul barengnya di usia Ya. mereka, ada tambah tambahan lainnya. Karena beberapa juga dengar dari Clifton ngomong Halmahero waktu itu OP, overpower. Dia ngomong kayak begitu. Berarti kan terus berkembang ini anak-anak ini gitu loh. Mungkin secara sistem bermainnya, secara mereka latihannya, secara LTAD sudah LTAD-nya mereka bener gitu. Tadi apa, Boy? Apa itu ada? Adalah kepelatihan gitu loh. Oh gitu. Long term analysis development. Nah, ini. Bener nggak? Iya. Maksudnya itu tuh Padahal gue ngawur, Boy. penting lah buat Ya. buat anak muda ini yang ya mungkin dia udah baru tahu pemain-pemain luar sana seperti apa kemampuannya, dan mungkin yang negara-negara ini juga nggak tahu kemampuannya kita. Iya. Dari mana mereka mencari kita kan nggak ada, kita kan nggak ada event. Justru ada malah kita. Iya deh. Iya kan ada semua, hampir semua yang Cuma kan dia nggak tahu live streaming-nya. siapa pemain yang bakal main di national team gitu. Iya. Dan masalah panik saat di full court press segala macam, memang ya kalau karena gue pernah ada di situ, memang itu Kadang-kadang bikin panik. masalah di Indonesia memang. Gue pernah waktu itu berarti 2004 lah, 2004 apa 2005. Awal-awal karir. Iya. Main universitas lawan TC di Filipina. Gue sering cerita ini kayaknya. Melewatin setengah lapangan aja susah gitu. Sekarang Lawan yang susah, lu yang susah. kita yang susah. Sekarang lu punya segala jurus buat ngelewatinnya. Mungkin saat itu ya memang. Ya ini kita Terbatas. punya, iya Iya. terbatas. Iya. Jadi kan semakin berkembangnya anak-anak muda ini, semakin sering ketemu event-event yang ya internasional gini lah gitu. Iya, Gue iya. seneng banget. Iya. Iya. Lu tahu kemampuan lu, ini pemain yang jago di Indonesia sampai di sana, sampai di liga ini, Iya. sampai di FIBA Asia Cup ini. Ya, belum tentu yang terbaik. Iya. Dan lu harus jangan puas dengan ya lu bilang badan lu di sini. Iya, memang di sini lu paling segitu jago, di gitu. sana ya. mah kagak gitu Iya, ya. sampai sana lu pasti benturannya sama yang lebih gede dari lu, Iya. sama yang skillnya mungkin bisa rata-rata, cuma masalah physical sama body lu segala macam ya mungkin kalah. Ya itu di finishing tuh masalah fisik banget tuh kalau dia Iya. pas finishing tuh dia diginiin tuh Ya, nabrak tuh jatuh gitu. iya punya skill bagus ngelewatin segala macam, sampai mau finishing kan butuh tenaga lagi Iya, betul. buat Actionnya udah 100, Iya. finishingnya 0. Udah, Iya, iya. udah hijau, udah kuning merah. dan Iya. yang lu bilang lagi mereka bisa drive segala macam. Sekarang basket itu kalau lu cuma ngolah bola di luar tidak ancaman ke dalam, Nggak ada rasanya. gimana defense-nya mau ngebuka, gimana defense-nya mau bisa
Pecah, hancur, Iya. collapse ya. buat lu drive attack atau lu open shot di luar gitu loh. Memang harus ada satu orang, walaupun lu passing ke big man di bawah, big man yang ngancam gitu. Iya. Dan yang lain bantu ya lu tinggal lihat apa yang terjadi. Itu pentingnya basket sekarang. Kalau Iya. Iya. lu ngolah bola di luar pick and roll tapi nggak kejadian apa-apa. Iya. Ya buat apa? Buat apa ya? Coach yang nyampe-nyampe ngasih tahu lu pick and roll harus ini, tapi nggak dijalanin. Dan decision juga penting. Betul. Kapan saatnya lu attack, kapan saatnya passing, kapan saatnya lu finishing, kapan saatnya lu bisa pass break, itu penting banget saat berhadapan di event internasional kayak gini Betul. sih. Ini juga bisa, tadi gue juga kepikiran itu sih sebenarnya, karena semakin sering juga ya event internasional. Iya itu gua. Bukan cuma level timnas, karena beberapa kali gue lihat beberapa klub dari Atau Indonesia, sekolah, itu TC-nya ke Benar. luar negeri, Hmm. ikut main di Thailand, ikut main Iya. di Filipina, ke Hong Kong, Malaysia gitu. Itu sebenarnya membuat mereka kayak lebih, karena kalau kita ngomong ke Filipina ya, ke Filipina mana timnya siapa sih? Timnya Mike Aras, Iya, apa Aras iya, itu ya, iya. itulah antara mereka berdua. Saya tahu juga orang-orang yang mau Iya. melakukan itu ya. Ke Filipina yang gue tangkap sih pasti level physicality-nya berbeda gitu. Betul. Gimana wasitnya ngasih kontak fisiknya seberapa, karena itu juga sangat berpengaruh kan. Dan itu akhirnya harusnya bisa tertranslasi ke mereka kayak, oh ternyata kalau di luar tuh kayak gini ya. Saat waktu kita ngomong, waktu gue sama Dimas ke Amerika bareng tim itu, anak-anak itu juga akhirnya ada beberapa yang masih kaget karena pertama kali juga, tapi ada beberapa yang udah kayak, emang kayak gini gitu. Kita harus sekeras ini juga gitu. Jadi itu ngaruh meskipun pertama physicality-nya belum, tapi mentality-nya udah kuat Oh dulu. iya, benar. Itu yang penting karena beberapa kali kita tahu sendiri di situ yang kita kalah juga kadang-kadang mentality itu kan gitu. Kalau physicality emang gua harap ini semua orang harus memahami di U18 ini seperti kata salah satu junjungan saya Arsene Wenger di usia seperti ini, usia ini nih most likely adalah bakat gitu. Masih bakat yang bicara, masih apa ya ngomongnya Entah lah, iya. gift yang dikasih gitu. Tapi setelah 18 ke atas, ini seperti omongan-omongan atlet-atlet Indonesia sebelumnya yang ngomong kayak, dulu sih dia nggak sejago itu dah. Dulu gue bisa tuh lawan dia, kenapa sekarang dia jago banget gitu. Itu karena pengembangannya benar gitu, pengembangan fisikal, pengembangan IQ basketballnya, terus decision makingnya itu benar sekali. Lah itu harapannya yang harus diteruskan sama ya yang ini yang bertanggung jawab nih harusnya ya badan tim nasional, pelatihnya, Iya. dan ke klubnya juga. Jangan sampai, gue berharap sih pemain-pemain kayak gini nih, gue berharap tidak pernah downgrade ya. Iya. Jadi jangan sampai karena U18-nya kayak misalnya Justin gini, kan Justinnya tahun ini kelas 3, 18 gitu. Iya, Baru mau 18, dia nanti turun ke 17 gitu, turun ke 16 gitu, jangan sampai kayak gitu. Udah dia di situ, dia harusnya naik tingkat terus. levelnya Jangan, terus ke atas ya. jangan diturunin. Ya kayak paling gampang, masa Jude Bellingham abis liga di main timnas Inggris Euro, masa turun U21 kan nggak mungkin. Gitu loh. Padahal umurnya masih 19 gitu Main kan. pon nggak boleh mungkin. kan? Ya main pon. jangan turun maksudnya. soalnya ngaruh kayak gitu tuh. Jadi ikut Ya. jadi ikut bego lagi gitu. Kalau teorinya gini, mungkin bisa dibilang gua dulu pertama kali main sama Mario, wah gila ya gua. Mario Siapa nih? Gerungan, Usang. Usang. Wah gila ya, gimana dia dulu main di Aspak segala macam. Semakin lu sering ketemu, mungkin dia bisa nularin gua segala ilmunya. Jadi semakin lawan Mario doang gitu. Iya, loh. betul. Ngerti ya? Jadi semakin banyak event kayak gini, gua pernah ketemu dia. Iya. Jadi mereka saling mentalnya tuh naik gitu loh, boy. Jadi nggak was-was lagi kalau ada, aduh nanti ketemu ini gimana Iya. ya, gue main apa ya, gue bisa nggak ya main gitu loh. Semakin banyak mereka ketemu orang yang sama di nasional ini, semakin sering tahu kekuatannya, ya udah biasa aja mainnya gitu loh. Tinggal fisik, IQ lu di lapangan seperti apa, sama mental udah. Kemarin tapi gue dapat ini ya, gue kemarin dapat kok lucu sih, pas Kang Indani habis chat gue gitu lah bahas ini, nggak lama tuh ini syarat buat Coach Koko, Koko Heru nih ngechat gue juga tentang ini. Apa pendapat lu tentang timnas U18 ini gitu? Jadi gue jawab, gue nggak lihat semuanya nih coach, tapi gue salah satu yang gue garis bawah ya itu tadi tetap turnover kecil banget, ini cukup bagus gitu. Oke, terus gue tanya balik apa pendapat lu gitu? Bahwa kita ini masih kurang memahami tentang prinsip bermain, principles. Yes. Gue langsung kayak anjir ini bener juga gue bilang gitu. Ini yang waktu itu gue lihat sama Dimas, sama Kencana Wukir waktu itu, sama pelatih-pelatih yang Coach Bayu juga di Amerika gitu. Bahwa mereka ini nggak pakai Ya. ada
tapi mereka tahu prinsipnya. Kapan mau di mana? Dia passing kemana, Bergeraknya larinya kapan, kemana. iya. Dia passing kemana, dia larinya kemana. Iya. Kalau gua open, gua shoot gitu. Itu yang paling gampang. Kalau gua open, gua shoot. Tapi prinsipal itu menurut gua juga pengembangannya awal itu adalah salah satu muara belajarnya. Pengembangannya dari individual skill tadi. Sekali lagi dia setiap pemain, dan ini gue juga dapat dari coach Kencana Wukir, dikasih WSABC ya, apa yang World Coaching itulah level 1 yang paling rendah levelnya. Di halaman keempat atau kelimanya dikasih tahu bahwa every coach should teach every fundamental things to every player. To every player. Gue langsung kayak, ya anjir ini kan udah benar dari awal ya. Karena ini kalau kita ngikutin itu, harusnya udah benar bahwa semua pemain itu harus bisa semuanya gitu. Jangan sampai ada 1 dari 12 pemain itu yang beneran sama sekali nggak pernah diajarin dribble gitu. Maksudnya dribblenya salah, dibiarin aja. Kenapa? Karena dia nanti big man di bawah aja. Lu nge-shoot, ya udah nge-shoot aja gitu. Enggak, saat kita lihat di luar sana, kita waktu itu yang kita ingat yang lawan kulit putih semua tuh, yang anak-anak di Chicago, yang lawan kulit putih semua, mereka nggak ada ball screen, nggak ada tuh pick and roll. They just pass, Lari. pass, cut. Sama gue ngomong ke anak, udah biarin aja shoot, gue bilang gitu, gak usah diikutin, kenapa panik, udah biarin aja, all switch, ikutin aja, apa, diamin aja, karena dia pasti lari ke abis passing cutting, pokoknya jaga driving lane-nya aja gitu. Tapi mereka nemu lagi caranya, mereka cari lagi, gak pakai ball screen, cari open shot, tembak, lepas dikit masuk. Itu kan hasil dari fundamental yang sama diajarkan kan, passing, running, cutting, shooting. Gue kayak, wah anjir. Ancaman. Iya, gue coba kayak, anjir kok bisa kayak gitu ya. Di level usia yang sama gitu. Jadi kayak, itu yang belum diajak. Mungkin ada yang sudah mengajarkan. Mungkin semua pelatih jangan-jangan udah pernah mengajarkan. Tapi mungkin pembahasannya, ini yang di garis bawah sama Coach Koko juga, pembahasan bicara mereka untuk menjelaskan tentang prinsipal sini mungkin belum nyampe gitu. Belum nyampe ke anak-anak yang usianya masih sangat kecil ini. Ya, itu yang gue bilang tadi kurang lebih masalah mindset dia ketika main gitu. Kayak gue bilang, ini anak-anak kok mikirnya kayak bawa bola tuh kayak mikirnya bagaimana tadi gue main pola apa ya gitu. Instead of tugas lu tuh skor. Iya. Jadi main basket itu adalah skor gitu. Jadi dia makanya ketika dia sudah mulai ketinggalan jauh gitu, adalah gue nggak peduli. Akhirnya Gue fake sedikit, gue masuk. Nah ya itu main yang benar tuh ya itu justru gitu. Kalau bisa gitu. Justru main yang benar tuh begitu gitu. Ketika dia sudah ketarik 2 orang, ya dulu passing keluar siapa terus dia nembak asal. Dalam beberapa game tuh kayaknya ada 1 anak tuh tugasnya 3 point gitu. Alhasil apa? Kalau kata Detlef Schrempf dulu, mungkin sekarang populer di Filipina dijadiin aturan sekarang 4 point gitu. Kalau ada yang nembak jauh dari garis 3 point tuh bilang dia marah gitu dalam Schrempf tuh, go ahead shoot the 4 dia bilang. Iya. Lu nembak 4 poin aja gitu. Walaupun kemudian kejadian ada garis 4 poin di, cuman dia marah, dia kesel gitu. Nah itu beberapa pemain kita tuh out of desperation, kalau dia nembak tuh anjir kita nggak perlu Forcing kan. Iya. Nah tapi gini, kalau gue sih melihatnya gini, ajang seperti kemarin itu ya masih jalan sih, biar kita sudah lewat, adalah ajang yang sangat bagus untuk lihat di mana aja kesalahan kita utamanya. Iya betul. Kesalahan kita di mana aja, kemudian kelebihan kita apa aja. Kelebihan kita tadi turnover udah mulai bagus nih, udah berhasil neken. Kekurangan kita apa? Misalnya tadi dibilang fisik dan mostly kenapa dia finishingnya nggak bagus menurut gua adalah karena fisik. Tidak tahan benturan karena dijaga ketika sudah semakin nempel. Terus juga mungkin stamina secara fisik. Lalu kemudian ini juga ada hubungan sama fisik pastinya. Skill tuh fisik lu semakin bagus, insya Allah skill lu makin bagus. Ketika tadi dibilang ketika dapat full court press gitu, panik gitu. Menurut gua kalau tahu caranya gitu, Iya. dia nggak perlu panik. Kalau tahu prinsipnya, ya. kalau di full court itu harus ke hitnya kemana, Ya dia nggak perlu panik. Selesai. Terus maksud gua ketika dia mereka berhasil keluar dari full court, tapi dalam keadaan gitu. Bukan yang dapat bola ada gitu yang santai. dia udah tahu gitu, tinggal kasih sayang sedikit, mundur ya udah bawa gitu, tabrak. Kalau lu pegang gua lu yang fall lo ya gitu. Nah, ya itu butuh fisik. pasti butuh fisik dan skill tentunya gitu. Nah, harusnya dimiliki oleh semua orang. Nah, terus kemudian ya itu tadi mindset gitu. Nah, ini yang perlu menurut kalau dari gua yang pengen gua garis bawahi adalah kita setelah memahami kekurangan-kekurangan ini, justru yang punya tanggung jawab untuk
dia tambah bagus nih pelatihnya bukan si anak itu. Betul. Buat gue, wah ini lu kurang begini. Enggak, si pelatih justru. Karena pada dasarnya anak ini, dari dia kemarin baru lahir, 0 tahun, dia baru mengenal basket tuh baru di seumur dia tuh, udah 18 gitu. Maksimalnya. Nah, sementara yang lain kan ada yang sudah 2 kali itu umurnya, udah dari 36 tahun, sudah Udah berapa? ada yang 40 tahun gitu. Jadi sebenarnya, nah kadang-kadang gue khawatir obrolan seperti ini tuh kita seolah-olah menyalahkan si pemainnya. Enggak. Kita seolah memberikan tuntutan ke pemainnya. Iya, kita seolah-olah memberikan tuntutan atau kritisi itu kepada pemainnya. Enggak kalau gue. Gue sih pengen orang mulai paham bahwa semua kalaupun ini adalah bentuknya kritisi atau evaluasi, 80% tuh gue buat pelatihnya. Betul. Pelatihnya nih, bagaimana lu program pelatihan kita selama ini di level tertinggi tuh masih panik ternyata. Oh wajar lah misalnya dia masih panik gitu belum. Enggak. Oke lah wajar itu oke. Tapi anak Filipina kagak tuh. Iya. Anak Jordan kagak panik tuh, gitu. Pakai Jordan soalnya. Anaknya apa? Yang lain-lain kagak panik gitu. Iya. Kenapa kita mesti panik gitu? Apalagi ya itu kayak yang lu bilang tadi nonton Selandia Baru, anjir enak banget gitu passing, lari, passing, cutting, lari, passing, udah drive masuk. Yang sekarang kebetulan kan DBL ini kan lagi season ya mulai. Satu hal yang paling sering gua sorotin tuh ini masalah satu kata yang bisa membuat banyak turnover terjadi. Saat di full court lawan ini kan ngomong ada ini ya, di full court lawan ada satu pemain dijaga satu, inbounder dijaga satu, set gitu. Terus mereka sama-sama kayak gimana nih gue passing ya gitu kan, mukanya kayak gimana nih gue passing ya gitu. Pelatihnya mengungkapkan satu kata jimat yang membuat semua suasana makin kacau. Bantu, itu kata luar biasa. Bantu tuh apa yang dipahami oleh pemainnya? Menurut lu itu yang itu bikin apa yang dipahami oleh pemainnya, 3 pemain lainnya turun ke bawah. Jadi di inbounder satu dijaga 1 orang. Ini kan udah kayak gini ya. Turun 3 pemain lain di sini, 1 di sini, 1 situ, 1 sini. Minta semua. Ada 10 pemain di sini. Terus gimana nggak turnover? Pasti turnover. Ya ada, nggak perlu dibantu sebenarnya. Hit, passing, ini jalan, passing lagi selesai udah. Sebenarnya kayak gitu loh logikanya. Satu kata bantu itu benar-benar bikin semuanya berantakan menurut gue. Bantu gitu. Ayo. Wah, kacau balau gue kayak wah, turnover semua ini. Dan itu kemarin sebenarnya masih ada sebenarnya beberapa kali terjadi di timnas U18 ini. Tapi most likely seringnya udah ditinggal tuh. Iya, kalau udah dapat iya. Kenny point guard-nya Kenny atau Justin ganti-gantian. Tuh ditinggal tuh. Satu aja udah. Iya. Tinggal hit balik lagi aja. Itu udah bagus gitu. Makanya gue bilang kemarin, itu sumber turnover kita tuh dari situ sebenarnya. Dari kata bantu. Bantu, bisa tambah 2, bantu temennya. 2 kata, bantu temennya. Itu berantakan semua di sini gitu. Bantu dulu gitu loh. Bantu dulu. Datang semua tapi. Datang semua. Padahal itu kalau space-nya dibuka sejauh-jauhnya, mereka cuma berdua lawan 2, pasti lolos sebenarnya. Most likely lolos. Asal bolanya pertama nggak langsung mati, passing-nya masih normal gitu. Udah aman sebenarnya. Tapi cuma kata-kata bantu itu selesai semua. Itu yang akhirnya maksudnya ya setelah beberapa kali lihat yang di kelompok umur ini ya. Itu yang bikin, dan itu salah satu yang paling sering. Iya, itu nular sampai jauh sampai di senior gitu. Maksudnya bantu. Iya, gitu. bantu dulu. Kayak seolah-olah kayak begitu inbound-nya nggak bisa, itu semuanya harus turun membantu gitu. Padahal nggak usah. Nggak pernah ada kayak gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau gue tuh ini sih Mas, gue nggak tahu ya. Gue kalau gue nggak pernah main. Gue kan main biasa aja gitu. Ketika bawa bola ini yang selalu seakan-akan menjadi patokan gue nih tim bagus atau enggak gitu. Dan kayaknya iya gitu ketika gue lihat pemain asing, pemain negara lain gitu, baik di U18. Ketika dia bawa bola nih offensively khususnya, gue bisa merasakan semua itu matanya tuh mau muring, maupun dia dapat bola pertama gitu. Jadi pikiran pertamanya itu adalah gue akan nembak nih, gue akan lewatin ini untuk ini. Jadi kalau lihat New Zealand itu dapat set passing pack masuk dulu. Jadi upayanya itu selalu masuk, nggak bisa keluar lagi, nggak bisa passing. Semua itu punya mindset itu. Nah somehow sering sampai di level profesional gue lihat pemain Indonesia, dia dapat bola tuh dia tidak punya mindset, insting bahwa gue harus skor gitu. Dia dapat bola tuh mikir dia kesana. Bahkan somehow dia nggak tahu ada ringnya di mana. Kadang-kadang gue merasa seperti itu. Dia Ben Simon. Dia lari ke sini, dia lari ke sana gitu. Iya. Jadi gue merasa
gue itu langsung anjir nih belum nih. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, ya itu gue bilang tadi ketika dia panik, justru itu yang pas dia panik dapat bola udah gue skor aja gitu. Justru itu yang benar gitu akhirnya. Justru yang benar dia dapat bola, per gua mau skor. Dapat bola dia lihat satu lewatin. Ya itu yang benar gitu. Gitu jadinya. Jadi itu sih kadang-kadang gue lihatnya. Jadi makanya gue bilang gue WhatsApp dia 1-2 play ini bener nih, tapi dalam kondisi panik gitu. Seharusnya itu yang lu lakuin pas lu panik itu gitu. Kalau yang ingat balik lagi ya, yang tadi yang New Zealand tuh, Richie itu bawa bola dari belakang. Bawa bola dari belakang di wing, dia crossover, set, lewat satu. Itu keren banget yang Richie itu. Kayak sesuatu yang kayak NBA. Literally one on one gitu. Iya. Padahal ini tadi barusan gue di hari ini barusan gue baca juga hal yang menarik dari Evan Fournier. Evan Fournier dari Prancis tuh ditanyain lagi kan, apa sih bedanya NBA sama EuroLeague? Kan dia balik gabung EuroLeague ke Olympiakos. Jadi nggak ada pemain, nggak ada satupun liga yang punya kemampuan one on one defense sebagus NBA. Tapi begitu itu lewat selesai sebenarnya. Iya. Gitu itu tujuannya itu doang. Jadi kalau kita ngomong one on one defense, NBA itu paling bagus. Pemain-pemain di NBA itu one on one defense-nya udah pasti bagus. Tapi mereka nggak punya tim defense, konsep tim defense itu nggak ada. Dan itu ada 3 second juga kan. Tapi nggak ada help side dan kawan-kawan. Susah kalau help side. Bener. Lah itu yang ada di EuroLeague katanya. Nah, jadi dari mindset itu harusnya ada orang bantu paham. Harusnya orang tuh memahami bahwa udah pasti lu tuh kalau one on one, kalau lu emang jago ya, maksudnya di level tertentu lu udah jago gitu, nggak perlu sampai NBA. Yang luar tuh masih bisa lewat, nggak mungkin enggak lah. Yang nggak lewat itu cuma di NBA aja menurut gua gitu. Yang dari gambaran itu ya, karena berkali-kali kan ngomong juga kayak gitu kan. Luka Doncic kan ngomong juga gampang lah skor di NBA. Asal lu lewatin satu orang pertama ini, begitu ini lewat, sebenarnya lewat semua. Dan itu sekali lagi itu literally kombinasi dari skill, skill, fisik dan IQ. Udah. Ya, gue kalau menambahin satu, selama gue ikut camp ya, double camp mulai dari dia dulu dilatih sama pelatih NBA, kemudian pelatih Australia gitu. Ada satu hal yang sangat nempel sama gue sekarang dan gue perhatiin itu dilakukan oleh para pemain luar negeri. Hal yang sederhana gitu, misalnya gini, jab step. Jab step tuh kaki lu tuh harus mau, jadi kalau jab step yang ke samping salah udah gitu. Terus dribble nih, lu megang bola depan kan gini, lu dribble ke samping sini, stop. Gak ada dribble, itu lu ngelewatin dia. Dan itu, ya gitu. Pas gue nonton NBA, gue nonton Euro gitu, begitu memang. Jadi gak ada tuh orang tuh, gitu ke samping, gak ada, beneran. Kecuali emang dia udah di-push banget, dia terpaksa, terus tapi abis itu dia langsung mau masuk lagi tuh. Nah kita tuh masih sini, dan gue merasa, kok gak ada yang ngerasa bahwa itu tuh keliru ya. Itu tuh buat gue inget banget, mau Andrew Flehoff, Joe Prunty, terus siapa pelatihnya Raptors yang juara, Jama. Dapat bola, dia dribble ke samping, stop, where you going? Dimarahin. Where you going? Jadi orang NBA begitu, orang Australia begitu gitu. Nah gue berharap mudah-mudahan lama-lama kita mulai paham tuh hal kayak gitu. Memang iya gitu, lu ngapain dribble ke samping gitu. Gue lihat ada beberapa pemain dia dribble ke samping, tapi karena memang di force dia, jadi ditekan ke sana. Itu pun dia nggak mau lama-lama mundur sampai mentok sana, mati. Kalau dia di pojok itu kan mati dia, posisi mati semua kan. Di ice. Si yang defense kan ngarahin ke situ gitu. Nah itu buat gue, ya mudah-mudahan jurusnya belum banyak kalau kayak gitu biasanya. Bukan yang nyamping. Kalau jurusnya udah banyak, balik lagi. Mudah-mudahan bisa lebih baik sih gitu. Iya, betul. Ya semoga ini ya sekali lagi ya optimismenya kita kan kayak mesti abis lihat kayak gini ya. Maksudnya kita abis lihat kemampuan di level internasional dan syukurnya ini cukup bagus. Kita akan side away hasilnya. Tapi apa yang ditunjukin udah cukup ada bagus, sinyal-sinyal perkembangan yang bagus. Sinyal-sinyal mengesankan. Dan kita kan ngomong kan generasi ini kan akhirnya Asian School Games pertama kali dapat emas. Pertama kali ngalahin Filipina gitu. Terus di Seaba kemarin ya bisa compete lawan Filipina. Meskipun Filipina waktu itu ada satu orang emang jago banget waktu itu, ada sampai dibikin highlight orang itu. Jago banget tuh anak itu, nomor 7 waktu itu. Tapi gue gak tahu tuh. Sampai ada yang ngechat gue, lu harus nonton Pak, nomor 7 jago banget. Iya gue bilang gitu kan. Terus kemarin ya masih ada compete-nya meskipun selain New Zealand ya, saya di kuarter 1 masih ada compete. Itu sekali lagi maksudnya progres yang menurut gue cukup meaningful lah. Maksudnya menandakan bahwa proses kita ada sebenarnya perkembangan. Kayaknya sudah mulai oke gitu. Tinggal ya nanti yang harus ya pelatih-pelatih semua menurut gue
dari sini harusnya belajar apa sih yang harus dilakukan di usia di bawah itu. Karena muaranya nanti ya U18 ini, tapi yang kolamnya tuh dari yang U13, 14, 15, 16 tuh harus diapain supaya bisa apa ngomongnya, percepatan untuk mengejar kakak-kakaknya itu tadi gitu. Bantuan si klub, sekolah buat mereka di sini kan sangat banget lah, sangat ngebantu banget. Jadi mereka masuk di camp gini ya udah, lu gini ya, lu gini. Oke, coach. Lu gini. Oke, coach. Karena memang kalau gue pribadi ya, ketika nonton kita di internasional gitu, ya masih gini ya, masih ya gitu. Nah pas nonton kemarin tuh, loh ini udah mulai bener nih. Udah mulai bener nih anak-anak. Dia semangat banget nonton terus dia. Semangat banget gue kayak semangat mulai bener nih mainnya nih, dalam hati gue gitu. Pas ngeliat, ini mulai bener nih mainnya nih. Bisa nih, cuman emang ya fisik masih kurang gitu. Terus skill juga ya berarti, tapi menurut gue ya nggak tahu ya, mindset tuh hal mendasar banget tuh. Lu kalau sudah mindsetnya bener, ya harusnya tinggal yang lain tuh tinggal ngejar-ngejar kuatin dikit-dikit fisik, aja. sesuatu ya bisa gitu. Iya. Udah gak ada semua tuh yang ngomongan orang tuh. Gak ada satupun yang kemarin ngomong apa, maksudnya gak ada yang menggarisbawahi kita kalah postur. Iya. Dan sekali lagi top skornya Justin. Iya. Lu lihat top skornya Justin. Krempeng kecil kayak 10 poin. Top skornya Justin juga. Jadi balik lagi selalu itu udah gak ada hubungannya lagi. Kita udah jelasin berkali-kali. Skill. Gak ada hubungannya skillnya, fisikalnya dan mungkin saja dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Justin yang paling fisiknya paling kuat jangan-jangan. Ya, jangan-jangan dia. Iya. Ya mungkin Rano juga di bawah bisa reboundnya cukup kuat ya itu. Karena Rano tuh sangat undersize gitu. Bahkan di beberapa tempatnya kita main outside. Iya, nembak gitu. Jadi ya balik lagi kita harus kuatin ini udah sekali lagi step yang bagus gitu ya. Udah pertahankan yang bagus. Yang kurang-kurang ini yang tadi syutingnya cuma 14%, 15% 3 poinnya, nah itu harus diperbanyak lagi sih. Ya, dan ya menurut gua inilah tugas pelatih. Pelatih untuk ini udah kelihatan nih, udah mulai oke nih, tapi kayaknya ini belum nih, ini. Nah, si pemainnya, terus gua gimana kak? Gimana? Ya nggak tahu dia gitu. Ya berarti lu sekarang mulai gini ya gitu. Nah itu tuh yang ngarahin pelatih menurut gua. Gue siap, pemain tuh pasti siap tambahan lah. Iya. Asal porsi tambahannya dikasih tahu. Iya, kalau suruh tambahan sendiri ya mana tahu udah nggak ada yang ribonin. Udah kak, gua udah nambah. Mana? Ya nambah ngangkat gua. Jangan yang itulah yang ini misalnya gitu. Ya, di usia mereka seharusnya gampang banget lo dicekokin semua skill mereka ini, dimasukin segalanya gitu loh. Apapun, karena ya memang proses menuju ya nanti abis ini dia main paling 5 abis itu ke pro langsung kan. Jadi di usia mereka memang lu kasih apa aja harusnya mereka dengan gampang sih. Betul. Gas-gas saya voluntary deh. Nah, ayo gak apa-apa. Mau disuruh apapun mereka ya ayolah gitu loh. Memang saatnya lah. Kalau makanya gue paling seneng kalau mereka nih masih ada training campnya apa segala macam di. Walaupun itu sulit di kita mas ya. Iya. Makanya gue bilang sulit ya. Itu sulit banget memang. Sayang kalau dapat kabar yang kita lihat ternyata sudah mulai berkembang, tapi nanti entah kemana lagi orangnya kemana. Ya kalau masa depannya misalnya memang nggak di basket, ya nggak masalah ya. Maksudnya udah keputusan hidup sendiri-sendiri lah. Tapi pas masih bisa representing Indonesia kayak gini, ya ini jadi apa ya, concern kita bersama lah gitu yang ada di basket. Gue sih berharap, harapan gue ini sudah mulai terrealisasi sebenarnya. Ya mereka masuk ke klub profesional aja gitu, walaupun kan sudah nggak ada lagi draft-draftan kan. Draft IBL udah nggak ada. Jadi dia bisa memilih gitu ya, tergantung nanti pilihan mereka juga akan dipengaruhi oleh tawaran klub itu gitu misalnya. Dia bisa masuk klub mana. Ya mudah-mudahan dia bisa melihat bukan hanya karena tawarannya saat itu aja, tapi kedepannya bagaimana, bagus nggak misalnya dia gabung Satria Muda, dia gabung Pelita Jaya, mana yang pengembangannya lebih bagus gitu. Di sisi lain klub-klubnya juga, terus gue suka apa yang dilakukan oleh Pelita Jaya gitu, datengin pelatih-pelatih asing. Satria Muda juga begitu. Gue yakin sih yang lain juga menyusul. Gue seneng Dewa United karena ada Lester Prosper yang bisa nularin sehebat-hebatnya pemain Indonesia, jauh lah sama Lester Prosper menurut gue. Terlepas dari perform Prosper di kita kayak apa di asing, tapi dari sisi pengetahuan gue rasa Prosper, Jamar, terus Bin, Jawato, Anthony Wayne Cage, siapa lagi yang pernah itu. Gue rasa mereka memiliki pemahaman tentang game ini. Gue tidak merendahkan teman-teman kita di Indonesia, kayaknya mereka lebih canggih dikit gitu, karena mereka besar di lingkungan sana,
dan lain-lain gitu. Nah, itu kan beruntung tuh kalau misalnya lu ada di situ gitu. Adik-adik ini di Waktu itu lu pernah awal-awal balik ke Indo kalau nggak salah. Yang maksudnya setelah kedua ya, yang Siapa bisa sama Charles Watto waktu. Jawa tuh. Pernah ngobrol sama gua sama satu orang lagi, gue lupa siapa tapi. Terus dia ngomong gini, "Why you guys not playing just high pick and roll, bro?" Iya. Terus gue kayak, I don't know man, everybody's drawing something. Gue bilang kayak semuanya emang udah digambar gitu. Exactly. No bro, take it simple like just high pick and roll, just read after that. Yes, boy. Tapi nggak ada ya, kenapa nggak ada kayak Open gitu? space-nya banyak. Gue jualan. Kalau camp kan, gue nih makanya gue juga high pick and roll kan. High. Di high dia. Jadi camp tuh dari tahun pertama. Kok lupa gue call-nya? Call-nya Fish. Fish, iya. Fish ya, Fish high. Jadi sesederhana. Itu yang diajarin sama NBA, itu yang diajarin sama NBL Australia. Dia dapat bola di atas, V1, pick and roll. Ini roll, ini roll. Udah alternatifnya banyak banget. Lu mau balikin ke sini, lu mau ke sana, lu mau drive sendiri, dia horn mau. low, horn high juga. Iya. Ya. Terus balik lagi, nggak berhasil. Ulang lagi aja. Iya. Jadi Kayak kita kan banyak orang yang salah paham ya. Maksudnya ada orang kan dulu ya waktu FIBA Asia Cup yang di Jakarta, kayak Indonesia nih mainnya cuma horn doang gitu. Karena menurut gua settingan horn itu banyak banget Mana-mana opsinya ya, gitu. ya. Cuma masalahnya emang kita eksekusinya itu aja gitu loh. Jadi jadi Ya pertamanya aja, tapi Iya. wah itu mah. iya. waduh, Gue sampai sih sekarang kalau ngomong itu lagi, gue sama Coach Toro sih salut sih. salut. Karena itu waktunya cukup singkat tuh ya. Maksudnya ngasih install Dan itu kemana-mana loh. Iya. Semua tim gunain itu loh sekarang. paling gampang Gila. kalau Jajon kayak emang ya semua tim lihat NBA aja. Jokic tuh mainnya horn. Horn, Jokic tuh literally main horn. Iya. Yang bikin dia MVP Iya. tuh horn. Dulu Indonesia horn, sekali kena pick, udah itu hasilnya. Ya. Kalau ini sekarang horn kemana-mana udah bisa kesana kesini kesana. Ya harusnya begitu gitu. Iya, Dia mau bergerak pick and pop, terus, habis iya. itu dia mau Iya, banyak, iya. mau ngapain, dia ngabisin sendiri juga bisa gitu. Iya. Mau kemudian dia apa namanya yang pick tanpa bola lagi terus mau buka yang lain, bisa kemana-mana sebenarnya gitu. Sip, itu mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini. Iya. Terima kasih. Jadi apa ya? Ya buat kami FIBA U18 kemarin itu walaupun kalah semua, ya ada perspektif berbeda aja pas ngelihat mereka main. Ada gitu. excitement lah. Ya, ada excitement sendiri gitu. Anjir nih kok Karena beda ya. beberapa juga masih anak SMA ya. Iya. Mostly malah sih. Semuanya. Mostly. Baru lulus. Kalau ada anak yang baru SMA lulus. ya, Iya, yang baru lulus paling Rano, terus Richie, Kenny. yang Richie tinggi baru- dari Richie Richie, lulus, Kenny, terus si yang tinggi GMC. Today masih. Today masih kelas. Oh, Today naik kelas Nama 3. aslinya siapa sih? Ketut Ketut itu ya? Gede Prayoga itu. iya. Aldo itu kan. Iya, lulus. betul. Oh, iya si Tut dia tuh yang lay up. Iya, yang lay pertama up. itu. Ha. Terus siapa yang tinggi satu orang tuh? Yang dari Matim yang gue nih. Nomor siapa sih? Marcel, lupa gue. Marcel ini GMC dari Cirebon, yang tinggi sendiri. Iya. Nah, itu. Ya beberapa sih udah setahu gue udah nontonin kampus ya, kayak ini kan ke UPH ya. Iya. Kayak ini Aldo ke UPH, terus Rano nih informasi terakhir maaf kalau salah ya, di BINUS. Di BINUS. Ini juga temennya Today nih. Iya Aldo mah di UPH tuh. Bali kan? Terus yang lain sih masih harusnya kelas ya Marcel tadi sih yang kelas 12 an. Sisanya sih kelas 11. Richie yang belum tahu gue jadi kemana. Kuliah mana? Iya, Iya. masih bingung nih. Yang Richie lainnya Amerika masih aja ikut. lah. Om, Amerika om. Kalau nggak paling dekat Australia kan? Iya, Amerika atau Australia om. Iya. Sayang sih. Mudah-mudahan om nonton papanya Richie. Kuliah Amerika aja om. Iya, betul. Amerika aja. Sip. Itu dia teman-teman ya, mudah-mudahan basket kita tambah bagus lah. Karena apa ya menyenangkan gitu, walaupun nggak tahu sih gue pas lihat anjir enak gini nontonnya gitu, apalagi gue lawan Jordania boy, anjir kok bisa gini di awal-awal tuh bisa kita 2 quarter ngalahin mereka gitu. Betul. Menang loh kita 2 quarter Itu boy. kan yang Kenny buzzer beater itu kan? Iya. Iya. Kita menang loh 2 quarter. Iya. Itu kan bisa tuh. Tapi habis itu ya udah. Gak apa-apa, itu progres. Iya, progres. itu aja menyenangkan gitu. Menyenangkan, ya kita segitu aja udah seneng Itu banget. seneng banget kita, apalagi kalau misalnya ternyata blast gitu, mungkin wah tirakatan Sip, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di Main Basket Podcast selanjutnya.